Taib ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Al-yawma sanuwasilu durusuna min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Di mana ikhwan sekalian, sekarang kita sudah masuk pada ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Di pelajaran yang ke-10 ini ikhwan sekalian, kita akan fokus pada dua istilah baru, yaitu dhamairul munfasilatun, ya. Jadi kita akan belajar dhamairul munfasilah dan dhamairul muttasilah, ya. Dhamair itu artinya adalah kata ganti, munfasilah itu artinya terpisah. Sehingga kalau kita katakan istilah dhamairul munfasilah, berarti artinya adalah kata ganti yang terpisah atau kata ganti yang berdiri sendiri. Dan kalau kita katakan dhamairul muttasilah, berarti artinya adalah kata ganti yang bersambung, ya. Baik itu nanti dia bersambung dengan kata isim, ya, ataupun nanti dia akan bersambung dengan fiil, kata kerja, maupun nanti dia bersambung dengan huruf, ya. Nanti di di ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10 ini kita akan melihat mana itu yang disebut dengan dhamair munfasil dan mana itu yang disebut dengan dhamir muttasil. Baik ikhwan sekalian, kita lihat di sini ada beberapa percakapan, ya. Di sini ada percakapan antara si Hamid dan Muhammad. Mari kita melihat, ya. Yang pertama kata Hamid, man anta, siapa kamu? Kemudian Muhammad mengatakan, ana thalibun bil jami'ati, saya adalah seorang mahasiswa di kampus ini. A'anta talibun jadidun, apakah kamu adalah seorang mahasiswa yang baru? Naam, iya. Ana talibun jadidun, saya adalah seorang mahasiswa yang baru. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya berasal dari India. Masmuka, siapa namamu? Ismi Muhammadun, nama saya adalah si Muhammad. Nah, ikhwan sekalian, mari kita lihat di sini sedikit kita jelaskan terkait dengan tata bahasanya. Man, siapa? Ini apa kemarin? Isim istifham, ya, kata tanya lil akil, bagi sesuatu yang berakal. Nah, kemudian di sini anta, ya, anta di sinilah yang disebut dengan dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Anta, kamu satu orang laki-laki. Kalau anti itu kata ganti untuk kamu satu orang perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan, untuk satu orang. Kemudian selanjutnya yang di bawahnya, ana, saya, thalibun bil jami'ati, mahasiswa di kampus ini, ya. Nah, ikhwan sekalian, di sini ana, saya, ini juga dhamir, ya, kata ganti untuk lil mutakallim, orang yang sedang berbicara. Kalau anta tadi lil mukhatab, ya, orang yang sedang diajak bicara. Kalau ana di sini lil mutakallim, orang yang sedang berbicara. Ana, saya, thalibun, seorang mahasiswa, bil jami'ati, di kampus ini. Kemudian selanjutnya, a anta thalibun jadidun, apakah kamu adalah seorang mahasiswa yang baru? Naam, iya. Ana, saya adalah thalibun jadidun, seorang mahasiswa yang baru. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya berasal dari India. Kemudian di sini Hamid mengatakan, masmuka, siapa namamu? Nah, perhatikan ikhwan sekalian, antara di situ ismuka, ya, ismuka, ya, kita hilangkan, kita jangan baca dulu huruf ma-nya, kita baca langsung ismuka. Nah, di sini sebetulnya ada dua kata, yaitu ismun dan anta, ya. Jadi ka di situ itu dia sebagai dhamir muttasil, ya, kata ganti yang munfasil, muttasil, kata ganti yang bersambung, ya, kata ganti yang bersambung dengan kata ismun, ya, bersambung dengan kata ismun. Kemudian ka di situ dia sebagai anta. Maka sebetulnya di sini ada dua kata, ismun dan anta. Sehingga kalau digabung di dalam bahasa Arab menjadi ismuka, nama kamu, ya, nama kamu satu orang laki-laki. Ma ismuka, siapa kamu wahai satu orang laki-laki. Mungkin bahasanya seperti itu, tapi
Kalau lebih terjemahan pasnya itu masmuka, siapa namamu? Maka Muhammad mengatakan ismi, nama saya Muhammadun, yaitu si Muhammad. Nah, di sini juga ikhwan sekalian, antara ismun dan huruf ya di situ, ya, ismun dan huruf ya di situ itu dua kata, yaitu antara kata ismun dan ana. Digabung di dalam bahasa Arab menjadi ismi, nama saya. Ya, jadi ini ya ikhwan sekalian. Inilah yang disebut dengan domir muttasil, kata ganti yang bersambung. Ya, baik dia bersambungnya dengan kata benda, domir itu juga bisa bersambung dengan kata fiil, kata kerja. Domir itu juga nanti dia bisa bersambung dengan huruf. Ya, nanti seperti nanti ada huruf jar, ya dia bersambung dengan huruf jar. Nanti ada contohnya, kita akan lihat di percakapan ini. Kita lanjut ikhwan sekalian, percakapan berikutnya. Waman hazal fatal ladzi ma'ak. Waman, dan siapakah hadzal fatah, pemuda ini, alladzi ma'ak, yang bersamamu, ya. Huwa zamili, dia adalah temanku. Ahwa aidan minal hindi, apakah dia juga berasal dari India? La, tidak. Huwa minal Yaban, bukan, tapi dia berasal dari Jepang. Masmuhu, siapa namanya dia? Ismuhu Hamzatu, namanya dia adalah si Hamzah. Ma lugatuka ya Muhammad, apa bahasamu wahai si Muhammad. Baik ikhwan sekalian, sampai di sini kita jelaskan dulu terkait dengan sedikit tata bahasanya. Pertama tadi waman hadal fatal ladzi ma'ak. Di sini yang perlu kita jelaskan adalah ya, ma'ak, kemudian man, itu sudah jelas. Haza ini isim isyarah, kata tunjuk dekat. Kemudian al-fatah termasuk isim maksur, ya, isim maksur, karena ada aliful ladhimah, ya yang tidak bertitik, tidak berharokat, di situ disebut dengan aliful ladhimah, maka dibaca al-fatah, ya, seorang pemuda. Kemudian alladhi isim mausul, kata sambung. Kemudian ma'ah dan anta disambung menjadi ma'akah, bersama kamu. Selanjutnya yang dibawa huwa, dia, zamili, adalah temanku. Nah, huwa di sini ini adalah merupakan domir, ya, kata ganti muntasil, dia berpisah, ya. Nah, di sini kedudukannya sebagai apa? Lil ghaib, ya. Domir lil ghaib, kata ganti untuk orang yang sedang dibicarakan. Huwa, dia, seorang laki-laki. Ya, kemudian zamili, perhatikan. Zamili, ada zamilun dan ana. Jadi di sini ada dua kata, ya. Ada zamilun dan ana. Disambung di dalam bahasa Arab menjadi zamili, temanku, ya. Jadi bisa teman kampus, bisa teman kerja, ya. Bisa teman satu profesi atau teman satu mahasiswa. Jadi disambung, ya. Zamilun dan ana menjadi zamili, teman saya. Huwa zamili, dia adalah temanku. Selanjutnya di bawah ahwa aidon minal hindi, apakah dia juga berasal dari India? Itu apakah adalah harful istifham, ya. Kemudian huwa tadi domir muntasil, kata ganti untuk mudzakkar, ya, satu orang laki-laki. Kemudian aidon artinya juga, min dari al-hindi, yaitu India. La, bukan. Huwa, dia minal Yaban, dia berasal dari Jepang. Masmuhu, siapa namanya dia? Nah, perhatikan di situ ikhwan sekalian. Ismuhu, namanya dia. Nah, di sini ada dua kata, ya. Ada ismun dan huwa, ya. Jadi hu di sini inilah disebut dengan juga domir mutasil, ya. Jadi domir mutasil huwa, dia bersambung dengan kata ismun. Di dalam bahasa Arab ditulis menjadi ismuhu, namanya dia. Atau kalau kita baca secara terpisah, ismu huwa. Tapi dalam bahasa Arab kan tidak seperti itu, langsung disambung menjadi ismuhu, namanya dia, ya, namanya dia. Ismuhu Hamzatun, namanya dia adalah si Hamzah. Ma lugatuka ya Muhammad, apa bahasamu wahai si Muhammad. Kemudian tadi Hamzatu di atas itu tidak boleh dibaca tanwin, ya, tidak boleh dibaca Hamzatun, itu tidak boleh, itu salah. Kenapa? Karena nama laki-laki atau nama perempuan yang ada tak marbutohnya itu tidak boleh ditanwin. Ini masuk dalam kategori isim al-ismul ladzi la yang sarifu, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian yang di bawahnya ya Muhammadun asalnya.
Tapi karena dia kemasukan harfun nida. Harfun nida di mana? Yaitu ya. Wahai. Ya, itu artinya wahai, itu namanya disebut dengan harfun nida. Huruf panggilan atau huruf seruan. Ya Muhammadu, maka Muhammad yang tadinya Muhammadun menjadi Muhammadu, dihilangkan tanwinnya. Ma lugatuka ya Muhammad, apa bahasamu wahai Muhammad. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut pada percakapan berikutnya. Lugoti, bahasa saya. Ya, lugoti, bahasa saya. Jadi di situ ada dua kata, ada lugotun dan ana. Disambung menjadi lugoti, bahasa saya. Al-urdiyatu, yaitu bahasa Urdu. Ahiyah, apakah dia juga lugotun sahlatun, bahasa yang mudah? Nah, perhatikan ikhwan sekalian, hiya di sini dia untuk isim muannas, perempuan. Kembalinya kemana dia hiya? Hiya ini kembalinya kepada al-urdiyatu. Perhatikan bahasa Urdu di atas. Al-urdiyatu di atas itu menggunakan ta marbutoh. Maka ta marbutoh untuk menjelaskan al-urdiyah di atas, ya, maka menggunakan hiya di sini. Ahia, apakah dia lugotun, bahasa yang sahlatun, yang mudah? Maka Muhammad mengatakan, naam, iya, hiya dia. Kembali kemana? Ke al-urdiyatu di atas, bahasa Urdu di atas. Lugotun, bahasa yang sahlatun, yang mudah. Ya, ikhwan sekalian. Jadi di sini mudah ya kita memahaminya. Jadi dhamir itu ada 14. Ada mutakallim, itu 2, ana, nahnu. Kemudian ada lil mukhatab, itu ada 6, ya. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah, itu untuk dhamir lil mutakallim 6. Kemudian dhamir lil mukhatab juga ada 6. Huwa, huma, hum, huwa, huma, hunna. Itu ada 14 semua dhamir kata ganti. Dihafalkan ya ikhwan sekalian. Kemudian kita lanjut tadi, na'am hiya lughatun sahlatun wa hamzatu, dan si Hamzah ma lughatuhu, apa bahasanya dia. Ya, apa bahasanya dia. Lughatuhu, bahasanya dia adalah al-yabaniyatu, yaitu bahasa Jepang. Ya, lughatuhu al-yabaniyatu, bahasanya si Hamzah adalah bahasa Jepang. Wahia, dan dia kembali ke mana? Ke bahasa Jepang. Al-yabaniyatu menggunakan ta marbutoh. Maka otomatis di sini wahia, dan dia lughatun, bahasa yang so'batun, yang sulit, yang rumit, yang susah. Aina abuka ya Muhammad, di mana bapakmu wahai si Muhammad. Aina soalun anil makan, pertanyaan terkait dengan tempat. Kemudian abuka termasuk apa? Al asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini namanya al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Di pelajaran al-muyassar fi ilmin nahwu ya, itu sudah kita pelajaran. Ya, kita sudah belajari al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Memiliki pola dan perubahan yang sama. Wazannya semua sama. Abuka. Aina abuka ya Muhammad, di mana bapakmu wahai si Muhammad? Maka di sini dikatakan abi, bapak saya, ya. Abi, bapak saya, fil Kuwaiti, berada di Kuwait. Huwa tabibun syahirun, dia adalah seorang dokter laki-laki syahirun, yang sangat terkenal. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Maka Muhammad mengatakan di sini hiya aidon, dia juga, ya. Jadi hiya kembali ke ummun, ibu. Perempuan itu kan seorang, dia isim muannas ya. Hiya, dia, aidon juga, fil Kuwaiti, berada di Kuwait. Ma'a abi, bersama dengan bapakku. Hiya, dan dia, maksudnya ibuku, adalah mudarrisatun, seorang guru perempuan. Ya, mudarrisatun ada tak marbutoh, itu menunjukkan seorang guru perempuan. Hunaka, di sana. Hunaka di sini adalah ismul isyarah, kata tunjuk, lil mudzakkari wal muannas, baik untuk menunjuk isim mudzakkar maupun muannas, dan dia menerangkan terkait dengan zorful makanin, keterangan tempat. Hunaka, di sana. Berarti kita paham itu adalah tempat yang ditunjuk, ya, seperti itu ikhwan sekalian. Kemudian kita lanjut. Azhabta ilal Kuwaiti ya Muhammad, apakah kamu pernah atau telah pergi ilal Kuwait, ke Kuwait,
ya Muhammadu, wahai si Muhammad. Perhatikan ikhwan sekalian, di situ ya ada zahaba dan anta. Zahaba dan anta disambung menjadi zahabta. Ya, kan zahaba itu telah pergi atau pernah pergi. Kemudian anta, kamu, disambung menjadi zahabta. Apakah kamu zahabta, kamu telah pergi, ya. Jadi kalau zahabta, kamu telah pergi. Namun kan di depannya ada harful istifham, ya, kata tanya. Az-zahabta, apakah kamu pernah atau telah pergi, ya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi ikhwan sekalian, domir itu, ini kan zahaba di sini adalah fi'il madhi, ya, fi'il madhi di sini kedudukannya. Kalau dia nanti domir ini masuk di di fi'il madhi, maka domirnya, kata gantinya itu di belakang, ya, di belakang. Kalau untuk fi'il mudhari, maka domirnya itu di depan, tapi dia menggunakan huruf. Contoh misalnya kalau domir dia masuk ke fi'il mudhari. Kalau untuk saya itu dengan alif. Azhabu, saya akan pergi. Tazhabu, kamu akan pergi. Yazhabu, dia akan pergi. Nazhabu, kami akan pergi. Jadi untuk ana menggunakan alif, untuk anta menggunakan ta, untuk huwa menggunakan ya, dan untuk nahnu itu menggunakan nun, huruf na. Nah, seperti itu ikhwan sekalian. Kalau dia masuknya ke fi'il madhi, maka di belakang, ya. Kalau untuk anta tadi menggunakan ta. Kemudian untuk untuk saya, ya, untuk saya nanti menggunakan zahabtu, ya. Itu nanti kita akan pelajari, ya. Nanti kita akan pelajari zahabna, zahaba, dia telah pergi, zahabna, kami telah pergi. Kemudian zahabtu, kamu telah pergi, atau zahabtu, saya telah pergi. Ya, intinya nanti kalau fathah tanya itu untuk anta, kalau doma itu untuk ana, saya. Nanti kita akan jelaskan lah ini ikhwan sekalian. Baik, kita lanjut, ya. Az-zahabta, apakah kamu pernah pergi ilal Kuwait, ke Kuwait, ya Muhammad, wahai Muhammad? Naam, ya. Zahabtu, saya telah pernah pergi, ya. Zahabtu, saya telah pernah pergi. Jadi zahabtu itu zahaba dan ana. Jadi kalau di atas huruf ta-nya itu fathah kembali ke anta, kalau di sini huruf ta-nya dia dhamma itu kembali ke ana. Zahabtu, saya pernah pergi. Wa zamiluka, dan temanmu, ya. Zamilun dan anta disambung menjadi zamiluka, teman kamu. Aina abuhu, di mana bapaknya? Abuhu fil Yaban, bapaknya ada di Jepang. Huwa tajirun kabirun, dia adalah seorang pedagang yang besar. Alaka akhun ya Muhammadun, apakah kamu punya saudara laki-laki, ya Muhammad? Alaka akhun ya Muhammadu, apakah kamu punya saudara laki-laki, wahai Muhammad? Perhatikan ikhwan sekalian, dikata alaka. Alaka ini ada terdiri dari, yang pertama a itu istifham. Kemudian la itu adalah huruf jar, sebetulnya di sini li, ya. Tapi kalau dia bertemu dengan domir, ya, anta, yang dia mutasil, dia bersambung, maka yang tadinya dibaca li menjadi la, ya, fathah dia. Yang tadinya kasrah naik menjadi fathah. A, la, ka. Kemudian ka-nya di sini anta, sehingga disambung menjadi alaka. Apakah kamu punya akhun, saudara laki-laki? Akhun ini satu orang, saudara laki-laki ini isim mufrad, isim tunggal, satu orang laki-laki. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka Muhammad menjawab di sini, na'am, iya. Li, perhatikan di sini li, huruf jar bersambung dengan domir mutakallim, orang yang sedang berbicara, yaitu ana. Maka di sini sebetulnya huruf li dan huruf ya di situ itu ada dua kata, li dan ana, menjadi li, saya punya. Li, saya punya. Maka tadi sebetulnya ada terlewatkan yang tidak saya jelaskan, ya. Jadi ikhwan sekalian, kalau dhamir muttasil ini dia bersambung dengan kata isim, maka dhamirnya itu berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Dia menerangkan terkait dengan kepemilikan. Li, saya punya. Ya, jadi itu ingat, ya ikhwan sekalian, ini kaidah kaidah nahwunya seperti itu.
akhun, saya punya satu orang saudara laki-laki, wahidun, satu. Nah, meskipun tidak menggunakan wahidun di sini kita sudah bisa paham bahwa dia memiliki satu orang saudara laki-laki, karena akhun itu adalah isim mufrad ya, isim tunggal. Li akhun wahidun, saya punya satu orang saudara laki-laki. Ismuhu, namanya dia Usama tuh, yaitu bernama Usama. Usama juga tidak boleh ditanwin ya. Usama tuh. Wahwa, dan dia ma'i, bersamaku, huna, di sini, fil Madinatil Munawwarah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah adalah kota hijrah ya, kota hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wali, dan saya punya ukhtun, satu orang saudara perempuan, wahidatun, satu. Ismuha, namanya dia. Perhatikan ha di sini. Ismuha, namanya dia. Jadi hanya di sini ikhwan sekalian, ini sebetulnya ada dua kata di sini. Ismun dan hiya. Ismun dan hiya. Maka hanya di sini kembali kepada domir hiya. Dia mutasil, dia bersambung dengan kata ismun. Menjadi ismuha, namanya dia. Zainabu, yaitu si Zainab. Oh, jadi ternyata saudara perempuannya dia ini bernama si Zainab. Wahia, dan dia, maksudnya si Zainab itu, fil Irak, dia berada di Irak. Ma'a zawjiha, bersama dengan suaminya. Zawjuha, dan suaminya si Zainab itu muhandisun, seorang insinyur laki-laki. Selanjutnya ikhwan sekalian, kita lanjut. Indaka sayyaratu ya akhi, apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? Ya, perhatikan ya. Nanti kita akan jelaskan indah ini. Indah ini, kalau dia bersama orang berubah nanti maknanya. Kalau dia bersama maksudnya kalau dia bersama sesuatu yang berakal, itu berbeda nanti maknanya. Kalau dia bersama dengan sesuatu yang tidak berakal, itu berubah maknanya. Indah itu bisa memiliki berarti punya, bisa juga berarti bersama ya. Nanti kita akan jelaskan. Indaka sayyaratu ya akhi, apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? La, tidak. Ma indi, saya tidak punya sayyaratun, saya tidak punya mobil. Indi darajatu, saya hanya punya sepeda. Hamzatu, dan si Hamzah, indahu sayyaratun, dia memiliki mobil. Indahu sayyaratun, dia memiliki mobil. Nah ikhwan sekalian, ya, kita jelaskan ya, kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah terkait dengan tamarin, latihan besok ya kita akan lanjutkan ya. Jadi lakukan ladaika soalun, kalau antum punya pertanyaan terkait apa yang sudah kita jelaskan tadi yang mungkin tidak dipahami, atau ada hal-hal yang memang perlu dipahami, ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Uktubu fi ta'liqat, silakan ditulis pada kolom komentar, atau silakan hubungi admin untuk nanti bisa kita sama-sama diskusikan. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Ada wa darsul yaum, inilah pelajaran kita pada hari ini.